kejadian saya mau cerita bahwa ketika kami Pak sedang berada di Mekah, setelah kami istirahat di lobi. Nanti Bapak Ibu sekalian, nanti tiba di Mekah itu, Mekah atau Madinah, ya kita nggak tahu gelombang berapanya, ya. Itu ada namanya lobi, tempat kita ngobrol, kumpul-kumpul, kongko-kongko, ya istirahat, ya. Pas saya lagi duduk di lobi, datanglah ada salah seorang jamaah, ya. Si jamaah ini baru pulang dari haram. Dari haram itu dari masjid maksudnya Pak. Ya, di sana itu disebutnya masjid haram semua. Walaupun dia ada di Madinah ataupun di Mekah itu haram semua. Ya. Nah, baru pulang dari masjid haram Mekah waktu itu. Dia bilang, Pak Ustaz, dia sambil megang tongkat Pak. Tahu tongkat ya? Nah, dia sambil megang tongkat itu, Ustaz, tongkat saya ini tadi ada yang nawar sekian ratus real. Ya, tongkatnya itu saya lihat Pak, dibawanya dari Lampung sini juga, ya. Udah nggak karu-karuan bengkoknya juga nggak ada sendinya sama sekali. Wih, coba dikasih aja Pak, saya bilang. Kita beli yang lebih bagus di sini. Dapat berapa nanti tongkat kita? Jangan Ustaz. Tongkat ini ada isinya Ustaz. Nah, ini ya. Tongkat ini ada isinya. Pak, saya bilang. Namanya karung. Karung itu kan disebut Ustaz, kepala rombongan, ketua rombongan. Ya. Pak, saya bilang nggak boleh kita yakin dengan seperti itu. Apalagi ini di tanah suci. Buanglah jauh-jauh keyakinan itu. Ustaz ini nggak percaya dengan saya. Masih, ya. Yang kita ngeyel. Nah, tahu ngeyel Bu ya? Apa kata orang Lampung Bu kalau ngeyel itu? Ada nggak? Ada lampu nggak di sini? Mako, ngedot. Hah? Uat. Nah, api yang ngeyel deh. Apa pandai? Nah, masa lampu nggak bisa ngomong ngeyel kita Pak? Iya. Ya, nah kalau orang Sunda tahu saya itu pakai Sunda. Iya, istrinya Pak Kepala kita nih, mau berangkat juga insya Allah. Ya. Nah, saya bilang tetap kekehnya. Jangan Ustaz katanya. Ustaz nggak tahu isinya. Ya sudah, berangkatlah kami Pak ketika itu. Beberapa hari kemudian kami berangkat untuk menuju tempat melontar, ya. Nah, ke Jamarat namanya, ya. Pada saat itu dia dalam rombongan saya ikut. Saya bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong perhatikan. Sebelum kita melontar ini, itu kan ada tempat 3 Pak, ya, Ula, Ustok, Aqobah. Nah, 3 tiang inilah kira-kira, ya. Ula itu yang pertama, ya, Ustok, Aqobah. Nah, jadi pada hari pertama kami melontarnya Aqobah, ya.
saya bilang begitu masuk dari sana kita sama-sama bareng, saya bilang dalam rombongan itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim langsung apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, lempar gitu Pak ya. Lontarnya itu satu-satu Pak ya. Disiapkan batu itu 7 sekali melontar. Ya, 7 batu sekali melontar. Ya. Nah, di hari pertama itu kami melontar, ya. Sudah selesai, ya. Berangkat kami balik ke maktab, bukan ke maktab, ke tenda di Mina. Sudah ada sekitar 2 kiloan lebih perjalanan. Karena itu agak lumayan Bapak Ibu ya. Tempat lontar itu bagi yang agak kuat lebih baik minta diwakilkan ya. Saya kasih tahu bagi yang nggak kuat jalan ya, ya boleh kok diwakilkan ya. Nah setelah kita lontar ya selesai, sudah sampai 2 kilo lebih perjalanan. Noel saya si bapak yang bawa tongkat ini tadi, Pak Ustadz, yang mau kita lontar itu yang mana Pak Ustadz? Nah ini saya bukan arang Bu ya Pak ya. Saya menceritakan apa adanya, ya, menceritakan apa adanya pengalaman saya. Sudah 2 kilo lebih perjalanan pulang, dia baru nanya yang mana, padahal saya sudah koar-koar. Kita semua baris di sini, ini yang kita lontar, semua riuh orang ini. Kok dia bisa nggak tahu? Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, makenahan. Nggak kelihatan. Tuh, apa sih bilang Pak? Karena tongkatnya belum pegang. Itu yang kamu lontar itu bilang, tongkat itulah. Masya Allah. Ujungnya apa Pak? Ya, kami mencari polisi di situ, ya, askar namanya, yang penjaga. Dia suruh balik lagi. Saya bilang, tolong ada yang menemani satu teman akrabnya. Jangan sampai dia sendiri, nanti malah hilang juga nanti. Urusan juga. Artinya apa Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita akan melaksanakan satu ibadah yang suci ini, tolong yang pertama akidah kita harus betul-betul ya. Kita jangan yakin kepada yang lain-lain, kecuali hanya kita yakin saja hanya kepada Allah Subhanahu ya. Dan kemudian ya, hadis ini yang kedua ya, wa iqamis shalah, kata Rasulullah ya. Islam itu yang kedua setelah syahadat diperbaiki, sholat Pak diperbaiki ya, sholat kita perbaiki ya. Kapan mulai memperbaiki sholat itu? Sekarang, sebelum berangkat. Kenapa? Di sana itu tinggal prakteknya ya. Nah bagaimana memperbaiki sholat? Sholatlah Bapak Ibu tepat pada waktu. Sebab apa? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Nanti Bapak Ibu sekalian ya, ketika berada di Mekah atau Madinah, begitu ada suara azan, tidak ada lagi yang belanja, yang shopping, nggak ada, tutup, jebret. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bapak lagi belanja, ibu lagi belanja,
ngasih duit. La, haram. Tutup, dimatikan lampu-lampu. Ya. Nah, artinya apa, Pak? Suara azan itu adalah merupakan perwakilan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, Pak. Ya. Nah, jadi suara azan itu perwakilan, ya, pada hakikatnya maksudnya itu panggilan Allah. Panggilan Allah, Bapak Ibu. Nah, apa lagi yang harus kita perbaiki? Ya, sholat sunnahnya, Pak. Yang mana sholat sunnah yang harus kita sholat sunnah? Ketika kita masuk masjid. Nah, dari sekarang, ini kan berapa hari lagi ini kan? Begitu masuk masjid Al-Muttaqin ini sholat sunnah minimal 2 rakaat. Itu ganjarannya besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, adab kita masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat. Kalaupun masih ada yang belum datang, barangkali sambil nunggu yang lain, sholat duha minimal 2 rakaat juga. Nah, apalagi sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu sholat sesudah dan atau sebelum sholat fardu, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat fardu. Tetapi ingat Bapak Ibu, jangan kenaksuan juga. Semua pakai sholat sunnah, enggak. Ada yang diharamkan. Setelah sholat subuh, enggak ada sholat ba'diyah subuh. Setelah sholat asar, ada larangannya, enggak boleh sholat sunnah ba'diyah asar. Nah, kalau yang lain-lainnya silahkan, itu memang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini, ya. Jadi sholat itu as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa melaksanakan sholat, berarti orang ini menegakkan agama Allah. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti orang ini telah menghancurkan agama Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu artinya, ya, kalau kita menegakkan sholat, berarti pahalanya luar biasa. Yang sama dengan kita menegakkan agama Allah di muka bumi. Tetapi sebaliknya juga, kalau kita berani meninggalkan sholat, berarti kita telah menghancurkan agama Allah. Begitu besarnya juga dosanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, masih berkaitan dengan masalah sholat, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti Bapak Ibu ini akan dibagi 2 gelombang. Ya, gelombang pertama itu akan turun pesawatnya itu di Madinah. Nah, dan kita ke Madinah. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua, pesawatnya turun di Jeddah. Ya. Nah, dan kita langsung ke Mekah. Nah, ini, ya, yang membagi itu bukan kita, ya.
itu ada khusus ya, mereka yang bagian perhubungan ya. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menceritakan masalah keberangkatan gelombang pertama, gelombang kedua, jadi Bapak Ibu sekalian, pada saatnya nanti ya, dari rumah Bapak Ibu ketika sudah diumumkan untuk tanggal pemberangkatan dan Bapak Ibu telah menerima surat undangan namanya SPMA, surat panggilan masuk asrama haji, nanti dapat semua ya, dapat semua ya. Nah,